Halo semuanya, selamat datang kembali di Nada Film. Seperti biasa kita akan membahas sebuah film berjudul Exam yang dirilis tahun 2019, menceritakan tentang beberapa orang yang ingin melamar pekerjaan, namun mereka harus melalui sebuah ujian hidup dan mati. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film berawal dengan memperlihatkan 8 orang yang dikumpulkan pada sebuah ruangan yang tertutup. Mereka menggunakan pakaian rapi untuk melaksanakan sebuah tes lamaran pekerjaan. Semuanya pun duduk dan seorang petugas mengatakan kalau mereka sudah berhasil melewati semua ujian yang sulit. Namun kali ini mereka akan melaksanakan ujian terakhir untuk lulus bekerja di sana. Masing-masing mereka diberikan sebuah kertas dan satu buah pensil. Lalu petugas itu memberitahu larangan sebelum mengikuti ujian, di antaranya dilarang merusak kertas, mengobrol dengan petugas, ataupun berbicara ke arah CCTV yang selalu memantau mereka. Ujian itu diberi waktu 80 menit, untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang tidak ada. Petugas itu lalu meninggalkan ruangan tanda ujian sudah dimulai. Semua peserta tentu bingung dengan ujian itu, karena mereka tidak diberi satupun sebuah pertanyaan, tidak tahu apa yang dilakukan, mereka hanya melihat di sekitaran mereka. Namun terdapat seorang wanita keturunan Chinese yang mencoba menulis kertas itu. Tetapi aksinya terpantau CCTV yang membuat petugas harus mengeluarkannya. Hal itu membuat yang lain mulai mengerti tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mereka mulai berkomunikasi satu sama lain, merasa petugas di sana diam saja. Seorang pria memakai jas mulai berdiri, karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Pria itu memberi nama panggilan pada setiap orang. Semua yang mereka lakukan di ruangan itu selalu berhati-hati, karena takut petugas akan menangkap mereka. Untuk mengisi kertas kosong itu mereka mulai meneranginya dengan lampu, bahkan sampai memecahkan lampu untuk memunculkan cahaya ultraviolet. Namun hasilnya tidak ada apa-apa di kertas itu. Lebih ekstrimnya seorang pria bahkan ada yang mengencingi kertas itu. Tetapi hal itu sia-sia, mereka mulai frustasi, lalu seorang wanita dengan gaya sok taunya mulai mendekati seorang petugas. Tetapi petugas itu diam saja. Wanita itu menemukan sebuah korek api di kantong petugas dan berharap itu merupakan sebuah petunjuk. Ia lalu mengarahkan korek api itu ke atas agar alarm kebakaran berbunyi, namun ia gagal, dan seorang pria memberikan kertas kepadanya untuk membuat asap. Air pun mulai keluar dan membasahi kertas untuk mencari pertanyaannya. Namun hasilnya sama saja, ketika wanita itu mencari keberadaan kertasnya. Ternyata kertas yang ia bakar sebelumnya adalah miliknya, yang membuat wanita itu terpaksa dikeluarkan dari ruangan. Kini waktu tinggal 36 menit saja, dan hanya tersisa 6 orang di ruangan, lalu seorang pria menyuruh pria berkacamata untuk merobek dan memakan kertasnya. Ia seorang introvert yang hanya bisa pasrah mengikuti perintah pria itu. Hasil dirinya dibawa keluar oleh petugas, kemudian si pria berbaju putih terus saja mengoceh. Ia pun dipukul oleh pria berbaju biru hingga pingsan. Mereka mengikat pria itu pada sebuah kursi, dan menyuruhnya untuk menulis sesuatu di kertasnya agar membuatnya ketereliminasi, namun dia tidak memiliki cukup tenaga. Beberapa menit kemudian pria yang terikat itu tampak ingin mengatakan sesuatu. Seorang wanita psikolog membuka mulutnya. Ia ternyata memiliki sebuah penyakit dan harus meminum obat 1 jam sekali. Namun pria baju biru ini tidak percaya dengan hal itu yang membuat pria itu akhirnya pingsan. Karena curiga pria berbaju coklat ini kemudian menginterogasi wanita tersebut. Karena tidak tahan dengan interogasi itu, akhirnya wanita ini mengaku kalau dia salah satu pegawai di perusahaan ini. Namun karena perusahaan ini membuka lowongan posisi lain ia pun ikut melamar. Tidak puas dengan jawaban itu pria berbaju coklat terus mengancamnya dengan melukai matanya. Wanita ini tidak ada pilihan lain selain mengatakan sesuatu. Tetapi sesaat kemudian tubuh pria terikat tadi mulai kejang-kejang. Tampaknya dia memang membutuh obat. Wanita psikolog ini lalu mencoba mengambil obat itu di kantong milik si pria. Namun obat itu tidak ada. Mereka menaruh curiga dengan pria berbaju coklat, dan mulai menggeledah kantong pria itu. Namun wanita ini tidak menemukannya. Tetapi ia berinisiatif untuk memeriksa meja yang diduduki pria itu, dan ternyata obat itu ada di sana. Ketika hendak memberikan pil itu kepada pria tersebut, pria berbaju coklat mencegah hal itu. Ia mengatakan kalau pria tersebut pantas mati. Namun akibat perseteruan tersebut membuat pil itu masuk ke selokan ruangan. Wanita ini lalu mencoba untuk berkomunikasi dengan petugas melalui CCTV, tapi hal itu tentu melanggar aturan ujian yang membuatnya tereliminasi. Lalu wanita lain mulai membantu mereka. Ia menggunakan jepit rambutnya untuk mengambil pil tersebut, dan akhirnya pria itu selamat. Namun waktu sudah menunjukkan tinggal 10 menit lagi. Mereka harus segera menemukan jawaban tersebut. Setelah pulih kembali pria berbaju putih ini membuka dasinya sambil mengatakan kalau dia tidak membutuh mereka lagi. Ia mencoba mengambil senjata petugas, tetapi masih dapat dicegah oleh pria berbaju biru. Namun ketika lengah pria itu berhasil mengambil senjata itu. Tetapi senjata itu menggunakan sidik jari petugas untuk menembakkannya. Karena tidak mau mati sia-sia, pria berbaju coklat memutuskan untuk keluar dari ruangan,
diikuti dengan wanita berambut pirang. Namun sebelum meninggalkan ruangan, wanita itu mengatakan matikan lampu yang membuat lampu di ruangan itu mati otomatis, tembakan tidak dapat dielakkan, hingga pada akhirnya pria berbaju biru terkena tembakan di dadanya. Karena hanya dirinya yang tersisa, pria berbaju putih itu menyangka dialah pemenangnya. Dan ternyata wanita rambut pirang tidak benar-benar keluar, dia masih meninggalkan sedikit kakinya. Dan pria itu berusaha untuk menembak kaki tersebut, tetapi waktu sudah habis. Pria ini lalu berteriak ke pengawas, dia mengatakan kalau dirinya lah yang pantas diterima. Tapi ternyata waktu belum habis, waktu itu tersisa beberapa detik lagi yang tidak terlihat, karena pria berbaju putih ini telah berkomunikasi dengan petugas, membuat dirinya harus tereliminasi. Dia mencoba untuk bunuh diri tapi senjata itu tidak berfungsi. Wanita rambut pirang ini tampak bingung atas apa yang telah terjadi, dia melihat kacamata peserta sebelumnya. Dan mengingat kalau pria tersebut pernah mengatakan terlihat dengan jelas, wanita berambut pirang ini lalu mengambil kacamata beserta serpihan kacanya. Dengan hal itu ia melihat sebuah pertanyaan di kertas tersebut dengan tulisan pertanyaan 1, ia pun kebingungan, lalu pria pemilik kacamata dan petugas sebelumnya masuk ke ruangan tersebut. Wanita ini lalu berinisiatif untuk mengembalikan kacamata itu, dengan mengatakan tidak, itu adalah jawaban dari tes tersebut, di mana pertanyaan itu ternyata kalimat terakhir yang ditanyakan oleh petugas sebelum meninggalkan ruangan. Any questions? Di sini juga terungkap kalau pria kacamata ini adalah pemilik perusahaan. Ia menggunakan data diri palsu untuk menghadapi media 10 tahun yang lalu. Pantas saja semua peserta tidak ada yang mengenalinya. Karena pria ini introvert parah, wanita ini lalu bertanya apakah ujian ini boleh membunuh. Lalu petugas ini mengatakan kalau tidak ada yang terbunuh di ujian ini, ternyata pria berbaju biru masih hidup. Hal itu peluru pistol yang digunakan terbuat dari pil khusus, yang membuat orang pingsan dalam beberapa detik saja. Dan ujian ini bertujuan untuk melihat karakter setiap peserta. Sang manajer juga berkata pil generasi super cepat dan produk langka lainnya akan berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah, dan mereka membutuhkan karyawan yang dapat dipercaya. Hal itu ada pada wanita pirang ini. Di akhir cerita mereka akhirnya bersalaman, tanda kalau wanita pirang ini setuju untuk bekerja di perusahaan ini.